Halo, selamat pagi buat Anda yang menyaksikan video ini di pagi hari. Selamat siang untuk yang menyaksikannya di siang hari. Dan selamat malam buat Anda yang menyaksikan video ini di malam hari. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, kita mulai saja. Kali ini kita akan bahas di Microsoft Word bagaimana cara mengganti ukuran mistar dari keadaan inci menjadi sentimeter. Karena ada kalanya ketika pertama kali install Microsoft Office atau pertama kali beli laptop, Office-nya tuh masih dalam keadaan inci, kemudian belum tampil. Oke, kita mulai saja ya. Di tutorial kali ini kita menggunakan Microsoft Office 2013 sehingga Word-nya Word 2013. Kalau misalkan Anda menggunakan versi di bawahnya, misalnya 2010 atau di atas 2013 ada 2016, 2019, 2001 dan seterusnya. Intinya sama saja caranya. Oke, kita mulai saja ya. Aktifkan Microsoft Word 2 kali, diklik. Kemudian kita pilih yang blank saja. Nah, jadi ketika pertama kali Anda membuka Microsoft Word, nah ini layarnya itu seperti begini. Sebaiknya kita tampilkan dulu garis mistar untuk mempermudah melakukan format-format nanti, terutama format paragraf. Oke, cara menampilkan garis mistar ada di View. Kemudian Anda checklist pada kotak ruler sini, diklik 1 kali sehingga muncul garis mistar. Di sini tampilan dalam bentuk inci, 1 inci, 2 inci, sampai berakhir di 6 inch. Oke. Di sini tampil ada alat pembentuk paragraf, kemudian juga otomatis di sini ada bentuk tabulasi. Tentang ini paragraf dan tentang tabulasi nanti ada bahasan khusus di video yang akan datang. Langkah yang sekarang lakukan adalah bagaimana cara mengganti ukuran inci ini menjadi sentimeter. Karena di kita di Indonesia pengetikan itu lebih familiar dengan ukuran sentimeter. Let's go. Kita mulai dari file, kemudian Anda masuk ke option. Di sini ada advance, klik advance, terus scroll bar ini ke bagian bawah. Kita akan menemukan, di sini ada inches, kemudian pada show measurement in units of, kita pilih inches ini menjadi sentimeter. Oke, sesuai dengan format yang akan kita pakai nanti. Kalau udah, bisa langsung di oke. Nah, sehingga tampilan mistarnya menjadi sentimeter dari mulai 0 hingga 16 cm. Jadi pengetikan kita nanti dari posisi ini sampai posisi ini. Nah, jarak dari sini ke sini atau dari sini ke sini itu adalah batas pengetikan, batas kanan, batas atas, batas kiri, batas pengetikannya. Itu istilahnya tuh margin. Oke. Nanti kita akan ngebahas itu. Yang berikutnya, kalau misalnya kita coba ngetik apa saja dulu ya, kita sembarang aja dulu, misalkan ini, ngetik dulu. Oke, ngetiknya cepat ya, ngetik sembarangan jadi cepat. Oke, nah seperti ini kalau ngetik. Oke, kalau di end titik, misalkan ini paragraf pertama, terus di enter. Oke, kuris ketik lagi. Nah, kita lihat jarak dari paragraf pertama ke paragraf kedua ada renggang ya, seperti itu. Enter lagi. Nah, seperti itu ya. Memang idealnya kalau pola paragrafnya datar kayak gini, sebaiknya memang ada renggang. Oke, jadi untuk memisahkan antara paragraf yang pertama, kedua, dan seterusnya itu memang ada jarak seperti gini gitu.
Tapi ketika ketika ininya ingin paragraf di Indonesia itu ada yang masuk. Nah, kayak itu nggak seperti ini gitu. Misalnya, nah ini nih kita singgung sekarang dikit. Nah ini kalau misalkan masuk seperti gini, itu nggak nyambung kayak gini gitu. Jadi harusnya mendempet gitu ya. Nah sekarang bagaimana cara ngatur supaya dari paragraf pertama ke paragraf kedua itu tidak ada jarak seperti ini. Ya kedepannya kita bisa ada jarak kalau paragrafnya datar kayak gini gitu ya, boleh. Tapi harus di-enter 2 kali gitu. Kalau ini kan di-enter 1 kali. Oke. Nah untuk ngerubahnya kita masuk ke menu home. Oke. Kemudian di sini ada paragraf. Di sebelah kanan paragraf ada kotak kecil. Ini namanya paragraf setting. Jadi harus nyeting format-formatnya gitu. Klik di sini 1 kali. Ini ada spacing before 0 pt, kemudian afternya 8 pt. Kemudian pada line spacing bertuliskan multiple, di add-nya itu ada 1,15. Untuk merubah jarak dari paragraf pertama ke paragraf kedua, yang after ini kita ubah menjadi 0, di-nolkan saja, terus, nah ini. Kemudian pada line spacing itu spasi baris. Nah, dari baris pertama ke baris kedua ke baris ketiga saat ini tertulis 1,15. Dibiarkan boleh, nggak apa-apa. Tapi idealnya yang multinya itu diganti oleh single. Oke, sehingga single itu maksudnya satu spasi. Karena kalau biasa di spasi itu ada yang 1 spasi, ada yang 1,5, ada yang 2. Kalau surat menyurat itu tidak ada ketentuan harus pakai spasi berapa, bergantung kebijakan di sebuah lembaga, di sebuah perusahaan gitu. Kalau di makalah skripsi, laporan, tesis itu biasanya 1,5 atau 2 spasi. Spasinya tuh ya. Nah, itu nanti kita bisa di custom, nggak dibakukan di sini gitu. Nah kalau settingnya udah selesai, kita tekan tombol Save as Default, klik. Maksud dari Save as Default itu adalah, kita klik saja ya. Nah ada 2 pilihan, oke. Pilihan yang pertama, kalau settingan yang barusan diubah, per 0, single, terus kita pilih this document only, maka hanya berlaku untuk dokumen yang saat ini diaktifkan saja, yang mau dipakai, tidak berlaku selamanya. Jadi ketika kita mau bikin dokumen baru, mengetik, maka harus diubah lagi gitu. Tapi kalau misalnya settingan yang barusan 8 jadi 0, kemudian multiple 1,15 menjadi single menjadi 1, berlaku selamanya, bikin dokumen baru itu akan berlaku terus, tidak masuk lagi ke settingan ini, maka sebaiknya Anda mengklik yang all dokumen. Jadi berlaku untuk seluruh dokumen. Ya oke, kalau sudah selesai. Nah ini hasilnya kayak gini gitu. Jadi kalau misalkan dari paragraf pertama ke paragraf kedua, paragraf itu memang dempet gitu. Kalau ingin ada jarak, kita tinggal di enter saja. Nah seperti ini. Jadi di custom oleh kita gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba saja ya mengetik sebuah surat. Contoh surat apa nih? Contoh surat lamar kerja yang masih sederhana untuk pemula. Nah, untuk pemula ya, untuk Anda yang baru belajar Microsoft Word. Oke, untuk Anda yang sudah terbiasa, udah mahir, ya bolehlah sebagai hiburan saja. Sebagai hiburan saja, atau barangkali ingin ikut juga boleh. Silakan. Oke, saya hapus dulu yang barusan. Nah, sebaiknya kalau kita ingin memulai membuat surat, pertama yang harus Anda lakukan adalah menentukan ukuran kertas yang akan digunakan. A4 atau F4. Kertas A4 itu lebih pendek, sementara kertas F4 itu lebih panjang. Yang A4 biasanya banyak digunakan oleh para mahasiswa atau perusahaan swasta. Nah, kebanyakan pakai A4.
Nah, kita cari saja di sini ya. Kalau kalau F4 lebih panjang, biasanya oleh instansi pemerintahan. Tapi ada kalanya juga pemerintah juga pakai A4 boleh, silakan aja. Kita masuk ke page layout. Nah, page layout di sini menu untuk mencari ukuran kertas untuk versi 2013 ke bawah. 2013, 2010, 2003, 2007 itu menunya tuh page layout gitu. Tapi ketika Anda menggunakan versi di atas 2013, misalnya 2016, 2019, page layout-nya tuh hanya layout saja gitu. Jadi page-nya tidak ada, layout saja. Sama saja isi nama ya kan. Jadi page layout. Nah, oke, kemudian Anda pilih size. Nah, ini ada ukuran. Ada A4 untuk surat menyurat yang biasa atau untuk para mahasiswa yang sedang bikin laporan, skripsi, tesis barangkali atau makalah ya kan. Kita pakai yang ini. Lebarnya tuh A4 tuh 21 cm, panjangnya 29,7. Klik saja A4. Kemudian yang kedua, bentuk kertasnya mau berdiri apa menyamping. Tentu kalau surat menyurat berdiri. Kalau tabel ada kalanya menyamping. Itu ada di orientation. Ada yang berdiri portrait, terus ada yang menyamping namanya landscape. Sementara kita pilih yang portrait saja. Berikutnya jangan lupa masuk ke batas pengetikan. Nih, batas pengetikan tuh ini nih, jarak dari sini ke sini berapa senti, dari sini ke sini berapa senti, dari sini ke sini berapa senti, yang bagian bawah juga sama. Itu istilahnya margin ya, batas pengetikan. Kita masuk ke margins. Ada di sini beberapa margin, tapi sementara anggap saja kita belum tahu. Oke, kita masuk ke custom ya. Di-customkan saja marginnya sesuai dengan di kebutuhan nanti ya. Klik di sini. Oke. Saat ini marginnya bagian top, bagian atas tertera 2,5. Bagian left kiri juga sama, bottom sama, right sama. Bottom itu bagian bawah, right itu bagian kanan. Sedang 2,54. Oke, kalau misalnya kita sedang bikin makalah, skripsi, biasanya ininya tuh 3, labnya tuh 4, kemudian bawahnya bottom 3, kemudian right 3 juga. Ada kalanya yang top juga 4. Oke, tapi lebih banyak ke 3 ya. 3. Oke. Yang lainnya nanti kita bahas untuk yang lain-lainnya. Nah, di sini udah ada portrait ya, settingan yang tadi kita pilihkan portrait. Kalau sudah, nanti baru di OK gitu. Nah, ini nih settingan untuk makalah skripsi, laporan dan kayak gitu ya. Tapi sementara kita mau ke tentang surat menyurat dulu. Jadi kita balik lagi ke margin, custom. Nah, kalau dalam surat menyurat itu tidak ada ketentuan baku margin topnya itu berapa, yang kirinya itu berapa, bawah kan itu berapa, tidak ada. Tapi yang paling ideal adalah 2,5, 2,5, kemudian seluruhnya 2,5. Silakan Anda gunakan. Apakah ini wajib? Tidak. Mau 2 juga boleh, 1,5 juga boleh. 1 asal sebaiknya tidak kurang dari 1 ya, terlalu mepet ke pinggir gitu. Nah, cuman yang paling ideal gitu, kebiasaan kalau saya itu menggunakan yang posisi ini ya, bagian atas 2,5, kiri 2,5, bawah 2,5, kanan 2,5. Kalau sudah bisa langsung di OK. Nah, jadi jarak mirip seperti pertama kali tadi. Cuman kalau pertama sekali tadi kan 2,54. Jadi kita hanya menghilangkan 0,04-nya saja ya, jadi 2,5 gitu. Terus berikutnya kita masuk ke home untuk menentukan jenis huruf apa yang akan kita gunakan. Saat ini jenis huruf sedang font, istilahnya font, sedang Calibri berukuran 11. Nah, ini ada banyak sekali ukurannya. Boleh silakan pakai Calibri, boleh ukuran 11 boleh gitu. Tapi kalau saya biasanya pakai Times New Roman. Oke, ini Times New Roman. Kalau Times New Roman belum ada di sini, bisa dicari di bagian bawah. Oke, cari kelompoknya T, Times New Roman.
Sebentar lagi. Nah, ini nih biasanya ada di sini. Tapi kalau udah kepake sekali saja, maka kain nyormannya itu akan tampil di sebelah sini gitu. Kemudian di sini ada 11, kita ubah menjadi 12. Bisa ambil dari sini lebih mudah, atau misalkan bisa ambil juga dari angka ini. Cara ini lebih gampang. Kita coba mengetik dulu sebuah surat tentang lamaran kerja. Misalnya tulis suratnya seperti ini. Enter. Nah, jadi jarak dari baris pertama ke baris keduanya itu normal ya. Enter lagi. Oke, nah untuk lampiran nanti ada poin-poin. Poin-poinnya tuh bisa berupa bintik, simbol. Nah, ini ada bintik, ada seperti ini. Atau berupa 1, 2, 3, ABC, ABC kapital, atau ABC yang biasa. Kita pilih yang simbol saja, misalnya yang bintik hitam. Klik. Nah, ketika muncul, posisi bintiknya itu berada masuk ke dalam. Oke, jadi inden namanya itu bergerak sendirinya gitu. Kalau ingin supaya bintiknya ini sejajar dengan S sebagai, kebanyakan orang menggunakan alat ini digeser ke sebelah kiri gitu. Tidak, sebabnya tidak seperti itu. Ada alat khusus, namanya ini, namanya decrease indent. Decrease itu mengurangi, indent itu kira-kira menjorok, masuk. Oke. Kalau misalkan ingin bergeser ke sebelah kiri, gunakan decrease ini 1 kali. Oke, jadi bukan menggunakan alat menggeser alat ini. Kalau menggunakan ini, otomatis ini bergeser, kan sesuai dengan format yang sudah diberikan oleh si Microsoft Word. Kalau ingin masuk lagi ke dalam, gunakan increase. Increase itu menambah. Oke, kita kurangi saja ya di decrease. Klik. Oke, seperti itu. Oke, ini beberapa bagian contoh yang dilampirkan. Kalau Anda punya berkas yang bisa dilampirkan, silakan boleh dilampirkan saja. Nah, bintik terakhir ini udah nggak dipakai, kita matikan aja lagi di sini. Langsung matikan saja, nggak usah masuk lagi ke sini. Klik, oke, enter. Selesai. Nah, jadi contoh surat sederhana seperti ini. Sebelum melakukan lain-lain lagi, kita koreksi dulu. Biasanya diedit dulu. Dibiasakan itu seperti itu ya. Jadi jangan udah jadi langsung di print gitu. Jadi harus diedit dulu. Koreksi dulu. Oke, biar nanti pas udah jadi itu betul-betul rapih. Nah,
ini kayak gini nih. Yang mengetik itu merasa benar ya, kalau dibaca oleh orang tuh enggak. Oke, jadi si ini kita buang, klik di antara situ, hapus pakai backspace saja. Sepertinya ini udah secara naskah sebenarnya sudah tidak ada yang salah. Oke, langkah pertama setelah dibaca kita simpan dulu. Bisa dari file, bisa juga dari lambang diskette ini. Kita file, pilih save, masuk ke dokumen. Oke, kita sebut saja contoh lamaran kerja. Karena di sini udah ada satu, jadi kita pakai contoh lamaran kerja 2. Kemudian di save. Nah, oke, sekarang udah selesai. Yang berikutnya coba kita lihat dari print preview, file di print. Nah, kalau Anda lihat yang sebelah kanan belum rapi, kayaknya masih kayak gini ya, tidak beraturan. Nah, terus di bagian bawah masih banyak space, banyak sisa. Kita kelola supaya lebih rapi. Kembali ke lembar kerja untuk merapikan yang kanan. Blok saja dari awal hingga akhir. Kemudian pada paragraf di atas ada 4 pilihan perataan. Ada yang namanya nah ini apa nih? Line left, kemudian ini ada center, ada line right, ada yang justify. Tentu kalau ingin rapi kiri kanan gunakan yang justify. Diklik saya justify. Nah, ini jadi hasilnya seperti gini. Kemudian untuk supaya ke bagian bawahnya lebih penuh, lebih full, kita bisa menggunakan spasi baris. Nah, oke, di sini ya, di sebelah kanan dari justify, tetanggaan, bertetangga. Ini ada line spacing. Saat ini sedang single, sedang 1. Anda bisa menggunakan 1,5 atau 2, maksimal 2 ya, diusahakan. Oke, kita pakai yang 1,5 dulu, cukup nggak 1,5. Klik. Oke, nah ini jaraknya jadi lebih full ke pas, lebih pas ya. Lepaskan blok, cek lagi file, print. Nah, ini kira-kira seperti itu. Jadi ini lebih indah dibanding yang pertama tadi sebelum dirapi-rapi. Selalu disimpan lagi kalau selesai, di save. Nah, kalau udah seperti gini, boleh langsung di print kalau mau di print gitu. Oke, sepertinya itu cukup ya hari ini untuk video yang ini. Waktu yang akan datang kita akan belajar format-format membuat surat yang lebih indah, yang lebih menarik sepertinya. Tentu harus menggunakan beberapa perintah ya. Oke, cukup hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang akan datang.